Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Menanggapi pertanyaan dari teman kita, apakah zero tier ini, IP zero tier ini bisa digunakan untuk Micmon gitu? Tentu aja bisa teman-teman ya. Tentu aja bisa. Contohnya seperti ini. Ini kita dapat IP Micmonnya 10.59.141.90. Dan pastikan juga kalau komputer atau laptop kamu yang dipakai untuk nyeting Micmonnya itu connect ya ke zero tiernya. Kita ping dulu seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini udah jalan ya. Sorry. Di sini udah jalan ya. Kebetulan kita zero tiernya di sini aktif teman-teman. Ya, di sini kebetulan zero tiernya aktif dan juga dia sudah terkoneksi ke Mikrotik yang mau kita remote. Oke, jadi pertama kamu harus pastikan dulu bahwasannya service port untuk API-nya aktif teman-teman ya, jangan di disable. Kalau dia disable dia tidak akan bisa karena Micmon itu mainnya di API teman-teman. Kalau sudah, pastikan portnya 8728. Nah, terus kamu pastiin kamu juga punya aplikasi Micmonnya. Kamu bisa download di Laksa GitHub ya. Di sini kamu bisa download di sini. Nanti aku masukin juga di deskripsi teman-teman kalau kamu belum punya. Nah, kalau Micmon ini teman-teman ada dua versi ya, ada versi 3 dan ada versi 4. Ya, kamu bebas mau pakai yang mana aja, cuman sih aku lebih suka pakai yang versi 3. Oke. Nah, terus teman-teman perhatikan ya. Untuk teman-teman yang pakai Mikrotik baru, di mana OS versinya itu versi 7, itu nggak bisa teman-teman. Ada sedikit perubahan gitu, bukan nggak bisa, tapi ada sedikit perubahan yang harus dirombak di bagian scriptnya supaya schedule-nya itu berjalan, auto off-nya itu berjalan. Kalau enggak nanti Micmonnya nggak jalan teman-teman. Jadi hotspot yang teman-teman buat itu ketika dikirim atau dipakai oleh pelanggan, dia nggak akan bisa matikan otomatis gitu. Sebagai contoh, kalau kita buat dia waktunya sekitar 7 hari. Kita buat 7 hari, tapi dia tidak akan off dalam waktu 7 hari, bahkan lebih kadang gitu teman-teman. Jadi harus di off kan manual. Nah, itu nanti kita bahas di video berikutnya. Kali ini kita cek dulu apakah bisa nih zero tier, IP zero tier ini dipakai buat Micmon. Tentu bisa. Oke, jadi setelah kamu pastikan pingnya jalan dan berhasil ya, terus kamu juga sudah punya filenya, kamu jalankan aja nih file Micmonnya, run. Kalau sudah di run, nanti dia akan muncul seperti ini. Kamu start server aja teman-teman ya, klik start server. Nah, sampai muncul ini nggak usah dipusingkan, open Micmon aja langsung. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kamu masuk dulu ke Micmonnya. Ini login default atau login bawaan dari Micmonnya teman-teman. User Micmon, passwordnya 1 sampai 4, klik login. Not now. Kalau sudah, nanti muncul seperti ini. Kamu tinggal tambahkan aja teman-teman ya. Add router. Terus di sini session name kamu bisa bikin apa aja sesuai keinginan kamu. Contoh di sini aku bikin trans sesuai dengan Mikrotiknya ya. Terus di sini aku masukin IP dari zero tiernya teman-teman. Username-nya ini username login Mikrotik ya teman-teman ya. Username login Mikrotik yang super admin, jangan yang cuman bisa baca aja, nanti nggak jalan ya. Kalau sudah, hotspot name-nya kamu buat. Contohnya di sini aku bikin MediaNet. Contoh ya teman-teman. DNS name-nya, oh sorry salah ini. Ini gini. Ini media.net. Yang lainnya dikosongin aja nggak masalah teman-teman. Kalau sudah di save
Kalau sudah di save, kamu ping dulu. Nah, sampai pingnya oke. Kalau pingnya belum oke, maka dia nggak akan bisa. Oke, perhatikan. Di sini hostnya IP 0 tier dan port 8728 ya. Coba kita akan tes. Kita disable ya. Lalu kita ping. Apakah dia bisa atau tidak? Nah, ini. Perhatikan teman-teman. Pingnya timeout. Kita tes lagi ya. Oke, sebentar. Nah, pingnya timeout. Nah, di sini menunjukkan teman-teman, artinya apa? Micmon ini tidak bisa berkomunikasi dengan Mikrotik kita karena port 8728-nya di disable. Kita enablekan lagi. Lalu kita tes ping. Oke. Di sini kamu sudah paham lah. Setelah kita klik connect, dia akan masuk ke Mikrotik. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, dari sini mungkin kamu sudah mulai mengerti, teman-teman, bahwasannya IP 0 tier itu bisa digunakan. Ya, terlebih dahulu kamu lengkapi dulu syarat-syarat tadi, seperti tes ping, aktifkan 0 tier di laptop kita, terus pastikan port AP-nya aktif. Kalau sudah normal, sudah jalan di ping pun reply, dan di tes ping oke, di Micmon-nya sudah, itu berarti sudah connect. Oke teman-teman, buat teman-teman semua, pada video kali ini kita bahas segini aja. Ntar kita, kalau ada yang bingung, boleh di komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, semoga membantu teman-teman. Nah, nanti di video berikutnya mungkin kita akan bahas sedikit mengenai Micmon di versi 7 ya teman-teman ya. Karena ada sebagian teman-teman kita yang tidak bisa connect katanya. Ini Micmonnya nggak bisa terhubung gitu. Maksudnya Micmon itu tidak bisa jalan karena pakai versi 7. Nah, nanti itu ada yang dirubah sedikit. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.